Assalamualaikum Pak Ade, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Pak Cici, alhamdulillah baik Pak, jenengan bagaimana Pak Cici kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik sekali Pak Ade, tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah diberi kesehatan yang cukup Pak Ade. Alhamdulillah baik, Bapak sebelumnya saya mohon maaf nggih Bapak, karena mungkin saya mengganggu waktu Bapak di sore hari ini nggih, jadi kesibukan panjenengan saya ganggu sebentar, mohon izin ya Bapak ya. Oh ya Pak Ade, tidak apa-apa. Saya juga senang segang, tidak ada pekerjaan kok Pak Ade. Jadi kita akan membahas apa yang hari ini Pak Ade akan dibahas. Saya akan mendengarkan keluh kesah dari Pak Ade. Iya, jadi begini Bapak, terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan Bapak, ada sedikit, mungkin kendala ya, kendala yang terjadi di saya, yaitu terkait dengan mata pelajaran PJOK, yaitu materi pencaksilat Bapak. Jadi Ya. materi pencaksilat ini esensinya mulai terubah, jadi dirubah. Jadi ada penyalahgunaan terhadap esensi yang masuk di dalam pencaksilat itu, sehingga anak-anak ini ketika sudah diberikan, penjelasan pencaksilat ini di sekolah, ternyata di luar itu disalahgunakan Bapak, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada sedikit tentang masalah yang ada di pencaksilat, yaitu mereka tidak sungguh-sungguh dalam pelaksanaan pencaksilat. Mungkin karena Oh, emosinya kurang stabil gitu Bapak. iya iya iya. Namanya SMA ya seperti itu masih agak egois. Oh, Iya jadi Bapak, begitu ya, Pak. Untuk kendala yang dialami oke. Pak Ade dalam proses pembelajaran terutama pada materi bela diri Pancasilat, ada penyalahgunaan esensi materi dan adanya perselisihan antara organisasi bela diri Pancasilat di wilayah masing-masing, serta terkait Nggih. penyelesaian masalah tersebut sehingga kembali menjadi kondusif lagi Pak Ade Iya ya. iya Bapak, Eee, harapan saya seperti itu. Jadi ya, seperti itu Bapak. Jadi, saya itu pengen bahwa ketika nanti sudah diberikan, penguatan-penguatan, penyelesaian masalah tersebut bisa kembali kondusif Bapak. oh, ya ya ya. Baik Pak, sebelum kita ke perbincangan yang lebih dalam, nah, jadi nanti di akhir perbincangan kita nanti apakah yang Pak Ade harapkan? Yang saya harapkan itu gini Bapak, jadi anak-anak itu mengerti betul, memahami betul tentang esensi materi yang ada di bela diri pencaksilat. Jadi artinya itu mereka mengilhami betul, jadi tidak hanya pencaksilat itu dipakai untuk, materi, tetapi juga bisa digunakan untuk pembelaan diri ketika sudah berada di luar, seperti itu Pak. Dan adanya perselisihan antar organisasi yang ada di wilayah masing-masing, itu bisa tereduksi Pak dengan materi-materi yang ada di pencaksilat, termasuk penyelesaian masalah itu bisa kondusif kembali gitu Bapak. Oh, oke Bapak, oke Pak Ade. Jadi begini ya Bapak, Bapak berharap sekali adanya perubahan terkait dengan penyalahgunaan esensi materi dan adanya perubahan arah pemikiran penyelesaian antara organisasi bela diri Pencaksilat di wilayah masing-masing, serta terkait Nggih. penyelesaian masalah tersebut sehingga kembali menjadi kondusif. Semacam apa, Pak Ade, alternatif solusi yang baik untuk yang seperti itu, Pak Ade? Nggih Pak Cici, ya jadi seperti itu kurang lebihnya yang saya harapkan untuk, saya bertemu dengan Pak Cici ini. Oh, nah Pak Ade sekarang coba jenengan ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa dari Pak Ade, serta Pak Ade jelaskan detail gambaran kendala-kendala apa yang Pak Ade hadapi saat ini. Jadi begini Bapak, kemarin waktu kami menjelaskan materi esensi yang ada di pencaksilat itu, mereka mendengarkan betul Pak, mendengarkan betul intinya seperti apa, terus materi pencaksilat itu sebenarnya dari mana, dan nanti tujuan pembelajaran itu digunakan untuk apa. Sudah detail dalam, apa namanya, mengingat materi itu, tetapi ketika berjalannya waktu, anak-anak itu sudah mulai merubah mindset itu, sehingga anak-anak itu dibuat main-main materi pencaksilat ini, sehingga ketika tidak berada di sekolah, melainkan di rumah, pencaksilat ini disalahgunakan, yaitu dibuat
Nah, ada yang dibuat tawuran dengan teman-temannya, ada yang Ya dibuat ya ya. yang negatif dan lain sebagainya. Jadi ini yang Nah, perlu saya antisipasi, Bapak. Terus yang kedua itu adanya organisasi di wilayah masing-masing itu loh, Bapak. oh, ya Sehingga ya. masing-masing organisasi itu punya basis masing-masing. Jadi ketika sudah beradu argumen dan lain sebagainya, mereka itu agak sedikit sedikit, merasakan perbedaan. Ketika perbedaan itu muncul, maka hal-hal yang tidak kita inginkan itu akhirnya muncul juga Bapak di situ. Oh, ya ya. Jadi begitu nggih, Pak, gambaran detailnya. Cukup kompleks dan juga nggih, Pak Ade, mulai penyalahgunaan, salah persepsi, kemudian terkait penyelesaian masalah juga nggih, Pak. Bagaimana Nggih. cara menyelesaikan masalah tersebut, Pak Ade? Ya, jadi betul sekali seperti itu, Bapak. Ini merupakan suatu masalah yang cukup kompleks yang saya alami, Bapak. Jadi, ketika saya berada di sekolah, akhirnya saya juga merasa bahwa ini materi harus diselesaikan dan dimasukkan ke dalam intinya anak-anak, tapi kok ada kendala. Akhirnya saya juga merasa was-was ketika memberikan materi itu di kelas yang lain. Ya, harapan kami tidak seperti itu gitu loh. Harapan kami esensi materi ini memang benar-benar pure yang ada di pikirannya anak-anak gitu, tidak melebar ke mana-mana seperti itu, Pak. Oh, iya ya. Nggih. Nah, menurut Pak Ade dari kompleksitas masalah yang sedang Pak Ade hadapi saat ini, apa sih kira-kira yang bisa Pak Ade lakukan? Nah, untuk yang bisa saya lakukan saat ini, yang mendekati dengan inti pokok permasalahan itu adalah, membudayakan, ya pembelajaran sosial emosional, kompetensi Iya, sosial emosional yang dipadukan dengan karakteristik yang ada di peserta didik kita, sehingga iya. nantinya adalah reduksi dari permasalahan-permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik, Bapak. Oh, wah wah, sangat menarik sekali itu, Pak. Bagus sekali loh Pak Ade, jenengan untuk perubahan itu. Jadi siswa ingin mengintegrasikan antara pembelajaran KSE dan PSE dengan pembelajaran yang menyenangkan berbasis kreatif dan inovatif, nggih, Pak? Ini kalau memang bisa dilakukan dan dapat diterapkan akan sangat menarik sekali loh Pak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, terkhusus di sekolah Pak Ade sendiri. Nggih, Bapak, betul, terima kasih. Semoga saya bisa menerapkan ini dengan sabar, sesuai dengan harapan saya, Pak. Seperti Iya, itu, iya, Pak. iya. Baik Pak, kalau menurut Pak Ade, hal apa yang menjadi fokus Pak Ade dalam penerapan KSE dan PSE serta inovasi kreativitas dalam pembelajaran? Jadi gini, Pak, untuk fokus saya yang pertama adalah saya ingin menguatkan mentalnya anak-anak, nggih, dari konsep PSE dan KSE itu dipadukan dengan pembelajaran inovasi dan kreatif. Jadi anak-anak itu kami berikan tugas tentang, penguatan di PSE dulu, kesadaran diri, kesadaran sosial, dan lain sebagainya, itu kami Iya, padukan. Kemudian oh ya, dimasukkan ke dalam materi intinya, yaitu tentang pembelajaran, apa namanya, bela diri yang dipadukan dengan musik tradisional, anak-anak mengkreasikan gerak, dan anak-anak itu bisa, mempraktekkan langsung di lapangan gitu loh. Jadi anak-anak itu oh, kreasinya dimaksimalkan, tidak hanya untuk esensi yang saat ini sedang berkembang, seperti itu, Bapak. iya ya. Baik Pak Ade, sangat detail sekali apa yang Pak Ade jelaskan. Untuk selanjutnya, untuk menggabungkan keduanya, apa yang Pak Ade lakukan? Nah, untuk menggabungkan keduanya, saya ingin membuat sebuah kerangka konsep yang, nantinya bisa dijadikan anak-anak sebagai acuan. Ya, jadi Ya, kerangka konsep itu kami bikin semacam kayak modul gitu, Pak, modulnya anak-anak. Jadi ada ya, observasional, kemudian anak-anak itu membuat, kerangka terkait konsep yang akan mereka pakai di pembelajaran berikutnya. Jadi kemungkinan nanti ada 3 kali pertemuan Bapak dengan anak-anak. Yang pertama itu membuat pra dulu, baru iya. kita sesuaikan dengan laporan yang asli, baru kita realkan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Itu akan Oh, iya ya. mereduksi masalah-masalah yang akan terjadi, Bapak. Oh, iya. Baik Pak Ade, jika dilihat dari skor pencapaian saat ini, berapa nggih skornya Pak Ade? Nilai 1 sampai 10? Ya, saat ini saya ndak ini, Pak, kalau menurut saya sih masih 6, Bapak. Jadi masih ada sangat sangat banyak kendala-kendala yang saya hadapi dan harus saya selesaikan sesegera mungkin, Bapak. Ya, tetap semangat nanti bisa mencapai skor yang maksimal 10 Pak Ade nggih. Iya, amin 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 ya rabbal Amin. alamin. Nggih nggih, Pak. Nah, kemudian menurut Pak Ade, apa yang bisa Pak Ade lakukan untuk membuat anak-anak bisa melakukan kerja nyatanya, Pak? Ya, yang pertama adalah menguatkan mental anak-anak terkait esensi materi pentingnya bela diri pencaksilat. Jadi artinya pencaksilat itu mulai dari mana, itu siapa yang membentuk, dan nanti
tugas utama dari pencaksilat itu seperti apa, nantinya itu dibuat apa, dan lain sebagainya itu kami kuatkan di awal. Sehingga anak-anak itu tidak punya mindset bahwa, pencaksilat itu digunakan yang tidak-tidak gitu loh, Pak. Yang kedua adalah membuat permainan sederhana terkait, Iya, iya. pencaksilat, yaitu untuk membangkitkan motivasi anak-anak agar tidak berpikir negatif tentang pencaksilat. Iya. Kemudian memberikan controlling secara terus-menerus, secara konsisten, baik itu controlling mulai dari yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, agar permasalahan yang ada di kita itu bisa tereduksi dengan baik. Kemudian Oh, mengundang beberapa stakeholder yang terlibat untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kami ingin berencana, mengundang pakar-pakar pencaksilat yang ada di wilayah-wilayah masing-masing, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi bareng terkait dengan masalah-masalah yang terjadi. Dan yang tak lupa yaitu bekerja sama dengan orang tua, Bapak. iya, Orang iya, iya. murid untuk memantau mereka selama mereka belajar di rumah, seperti itu, Iya, Bapak. heeh. Nah, sangat keren sekali Pak Ade. Nah, untuk rencana yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang Pak Ade hadapi itu bagaimana? Nggih, betul sekali, Pak. Semoga ini bisa terrealisasi ya. Jadi saya akan, terus berupaya semaksimal mungkin supaya kegiatan-kegiatan seperti ini memang benar-benar dilakukan oleh anak-anak dan dibikin secara nyata oleh anak-anak, seperti itu, Iya, Bapak. iya. Baik Pak, tadi Pak Ade menyampaikan tentang penciptaan pembelajaran KSE dan PSE yang dipadukan dengan pembelajaran yang berbasis pada inovasi dan kreativitas. Untuk itu bagaimana penerapannya Pak Ade? Untuk penerapannya saya, akan terus melakukan controlling, Pak, serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang akan murid-murid kerjakan. Mulai dari awal pembuatan laporan itu, kemudian laporan disahkan, kemudian diaksi nyatakan berupa projek yang akan mereka kerjakan, yaitu pembuatan video tentang bela diri pencaksilat. Kemudian, anak-anak itu dilakukan secara konsisten, ya, dilakukan pemantauan secara konsisten untuk selalu mengedepankan bahwa pencaksilat itu tidak selamanya digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Jadi ada intisari dari pencaksilat itu yang harus mereka kuatkan di hati mereka masing-masing, Bapak. Oke, oke, keren sekali Pak Ade. Untuk konsisten dalam pelaksanaannya bagaimana Pak Ade? Nggih, betul sekali, Pak. Itu yang menjadi prioritas saya yaitu konsistensi terhadap, permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga konsistensi untuk melengkapi permasalahan itu bisa terjalin dengan baik. Oh, baik Bapak. Untuk kalau bisa saya simpulkan gitu Bapak Ade, mungkin seperti ini. Kendala yang dihadapi yang pertama masalah penyalahgunaan esensi materi, kemudian yang kedua masalah adanya perselisihan antara organisasi bela diri pencaksilat di wilayah masing-masing serta terkait penyelesaian masalah tersebut sehingga kembali kondusif. Nah, dari situ Pak Ade bisa memberikan gambaran-gambaran rencana pelaksanaan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditimbulkan. Nggih, iya betul sekali Pak Cici, seperti itu Pak Cici kira-kira rencana ke depan saya Pak Cici. Oh ya ya Pak Ade, beberapa hal yang apa yang dapat segera Pak Ade lakukan ini nanti? Prioritas utama yang akan saya lakukan adalah secara berkesinambungan ya Bapak, dan Ya. harapannya dilaksanakan sesuai dengan harapan saya. Jadi itu akan konsistensi saya kami lakukan dan berkesinambungan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait terkait dengan permasalahan tersebut. Oh, menarik sekali Pak Ade. Berarti Pak Ade ini dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya Pak? Nggih, saged Bapak. Oh ya. Menurut Pak Ade siapa sih yang dapat membantu Pak Ade dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Mmm Saya akan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah, ya Ibu kepala sekolah, terus Bapak Wah, Ibu Wakakurikulum, Wakasiswaan, dan lain sebagainya. waktunya Kemudian mungkin di sudah di luar habis, itu juga kecuali kami akan kelompok satu. mengkoordinasikan dengan masing-masing stakeholder yang ada di rumah, Bapak. Jadi Kelompok organisasi satu yang di kampus juga masih akan saya kurang satu libatkan, kali. Bapak. Baik, baik, baik. Terus kapan Pak Ade mulai diterapkan ini Pak? Mulai diterapkan insyaallah mulai minggu depan, Bapak. Kelompok Jadi saya akan menerapkan itu tiga, mulai minggu depan. Oh ya, bagus sekali Pak Ade. Sepertinya sudah ada titik temu ya Pak. Jadi Nggih. kita akan berjumpa lagi setelah Pak Ade menerapkan pembelajaran KSE dan PSE serta pembelajaran yang berbasis inovatif dan kreatif. Nggih Pak Ade?
Nggih, Bapak, betul sekali. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Terima kasih juga atas Baik arahannya, Pak Ade, masukannya untuk sama-sama Pak Ade. saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Cici? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik dan masih dalam lindungannya. Alhamdulillah. Pada tahap awal ini, Pak Cici, kita sepakati nggih, inti dari pembicaraan ini. Menurut Pak Cici ini, apa yang menjadi titik permasalahan pada pembelajarannya di kelas, Pak Cici? Nggih. Saya sebagai wali kelas 3, yaitu level kelas rendah, di mana siswanya masih labil dan sangat membutuhkan bimbingan. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya adalah ada seorang siswa pada setiap proses pembelajaran selalu bicara sendiri. Nah, ini biasanya ada pada waktu sekitar 10 sampai 15 menit ini sudah mulai beraksi. Kalau masih Oh, awal itu begitu nggih, Pak. tetap, nah, mulai 15 menit ke atas ini mulai beraksi Pak D. Nah, kelihatan di sana anaknya itu, mulai aksinya. Oh, seperti itu ya, Pak? Iya iya Nggih iya, nggih nggih, saya siap. sekarang. Iya iya. Oke, menurut Pak Cici ini, apa sih rencana pertemuan kali ini, Pak, kira-kira? Nah, Rencananya? yang rencananya yang saya inginkan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dan berdiskusi dengan coach dalam menyelesaikan serta nantinya ada titik terang. Berarti nanti permasalahan tadi nanti saya sampaikan mudah-mudahan dari coach dari Pak Ade nanti bisa memberikan titik terang. Nah, sehingga ke depannya ada perubahan dan juga nanti mengintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional serta budaya positif. Nah, nanti Wah, akan KSE dan juga budaya positif, Pak Ade. nggih nggih nggih, sangat keren sekali nih Pak Cici. Oke, baik Pak Cici, untuk KSE yang akan dikembangkan sama Pak Cici seperti apa nih modelnya, Pak? Nah, KSE di sini menurut saya yang akan dikembangkan yaitu tentang kesadaran diri. Peserta didik diberi bimbingan dan arahan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sikap yang kurang baik, Oke, menumbuhkan baik. kesadaran. Jadi Nggih nggih. peserta didik harus mempunyai kesadaran yang penuh. Nah, untuk berbudaya positif di sini yaitu peserta didik menghargai dan menghormati guru ketika menerangkan ataupun menyampaikan materi pelajaran. Nah, ini agak sulit ini biasanya. Nah, aksinya tadi anak-anak ngobrol sendiri, bicara sendiri, terus bertingkah. Nah, itu biasanya budaya positifnya perlu ditingkatkan, Pak Ade. Nggih nggih, baik Pak Cici, keren. Untuk tujuannya dari pertemuan ini gimana Pak Cici? Nah, tujuan dari pertemuan ini yaitu mengembangkan potensi penuh, meningkatkan motivasi, mengatasi hambatan dan tantangan, meningkatkan kompetensi, mendorong pemahaman yang mendalam, pengembangan karakter dan etika. Ini berarti karakter dan etika ini yang positif. Intinya nanti mendidik siswa menjadi yang lebih baik lagi. Baik lagi. Oke, baik Iya, berarti skill tadi ada 6 ya Pak Cici kalau nggak salah yang saya baca iya, tadi ada mengembangkan potensi penuh, meningkatkan motivasi, iya, mengatasi hambatan dan tantangan, meningkatkan kompetensi, mendorong iya, pemahaman mendalam, serta pengembangan karakter dan karakter. etika nih Pak Cici. Iya, Oke, iya, iya, iya. definisi tujuan akhir yang akan dicapai Pak Cici nanti seperti apa Pak? Tujuan akhir di sini yang ingin saya capai adalah permasalahan yang dihadapi nanti intinya mendapat titik terang dan dapat terselesaikan. Masalahnya yang nanti dapat mendapat solusi yang terbaik. Nah, ini untuk fungsinya nanti dapat siswa menjadi lebih baik lagi. Oke, keren keren. Untuk Pak Cici nih, apa sih ukuran keberhasilan pertemuan kali ini Pak, kira-kira Pak? Untuk ukuran keberhasilan di sini yaitu perubahan sikap, Ade, yaitu perubahan sikap dari peserta didik menjadi lebih lebih baik lagi. Sikap peserta didik yang awalnya ramai dan tidak melibatkan guru ketika menyampaikan materi,
berubah menjadi tidak ramai dan betul-betul nanti memperhatikan guru. Ini biasanya proses pembelajaran akan nanti berjalan dengan kondusif dan Baik, normal, jadi teman-temannya nanti tidak terganggu dengan sikap yang peserta didik yang ini, Pak De. yang ini tadi ya, yang Ya, merasa yang iya, over, apa anaknya yang over. nggih. Apa sih, Heeh. Pak, tujuan utama yang ingin dicapai Pak Cici untuk pertemuan kali ini, Pak? Nah, tujuan utamanya di sini yaitu yang ingin diraih adalah menjadikan peserta didik yang disiplin, berkarakter, dan berbudaya positif, serta sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, ini perlu untuk anak-anak ditinjau kembali setiap ada atau kurang yang negatif, nanti ditinjau lagi keyakinan kelas supaya nanti anak-anak betul-betul mereka meyakini keyakinan kelas yang dibuat kemarin. Nah, disiplin di sini sudah masuk di keyakinan kelas. Jadi anak-anak yang bicara sendiri, ramai sendiri, itu kan masuk ke ranah disiplin, Pak Ade. Nah, di sini nanti keyakinan kelas nanti ditonjolkan lagi supaya nanti dilihat keyakinan kelas yang kemarin dibuat bersama wali kelas, yaitu ada disiplin, yaitu anak-anak dalam proses pembelajaran harus mendengarkan dan memperhatikan guru. Begitu Pak Ade, tujuannya. Oke, sangat luar biasa Pak Cici. Kesempatan apa sih yang Mbak Cici miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki sekarang adalah berupaya untuk merubah sikap peserta didik menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini yaitu membimbing, mengarahkan, serta melatih kesadaran mereka terhadap sikap yang dilakukan. Otomatis di sini sikap yang dilakukan adalah sikap yang baik, bukan yang tidak baik. Nanti sikap baiknya lebih ditonjolkan lagi dari sikap yang tidak baik. Nanti yang sikap yang tidak baik bisa nanti di apa ya? Bisa nanti di stop dulu, nanti berubah menjadi sikap yang Sikap yang lebih baik baik. lagi. Ya, Pak Ade. Oke, dari skala 1 hingga 10 ini Pak Cici. Di mana posisi Pak Cici sekarang dalam pencapaian tujuan itu, Pak? Nah, posisi saya saat ini di angka 6, Pak Ade. Apa kekuatan Pak Cici dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Kekuatan saya di sini yaitu tidak berhenti untuk memberikan bimbingan, arahan, dan menumbuhkan kesadaran. Nanti di sini juga apabila diperlukan, maka akan dipanggil orang tuanya ke sekolah agar nanti bisa berjalan dua arah, saling membimbing. Yaitu dari sekolah, saya sebagai guru bisa mengarahkan membimbing, dan juga orang tuanya nanti bisa mengarahkan dari rumah. Jadi nanti ada dari sekolah, ada dari rumah. Jadi nanti intinya sama-sama kita, sama-sama orang tua bisa membimbing anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini intinya berkolaborasi dengan wali murid, Pak Ade. Peluang atau kemungkinan apa sih yang bisa Pak Cici ambil nantinya? Peluang yang bisa diambil yaitu nanti peserta didik nanti pasti bisa dirubah sikapnya melalui satu proses yang kontinu atau konsisten. Kelas rendah tidak sama dengan kelas tinggi, Kelas tinggi. prosesnya agak Oke, lama, oke. ya, agak lama dan butuh waktu. Kalau kelas tinggi otomatis mungkin 2-3 hari, insya Allah mungkin Bisa ya, bisa. Pak, ya? Bisa ya? Ya, Kalau kalau kelas kelas bawah rendah lebih mungkin ini, Pak, itu ya, pun lebih 1 minggu itu pun belum tentu bisa, Wade. Butuh butuh ya, butuh pengawalan, pengawalan nggih, khusus. nggih, nggih. Yaitu energi kita harus tetap stabil di situ, Pak, ya, tetap Iya, sabar iya, gitu nggih. iya. Nggih, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Cici dalam meraih tujuan? Hambatan yang dapat menghalangi saya yaitu dari kesadaran peserta didik itu sendiri, Pak Ade. Ingin Oke, berubah nggih, nggih. apa tidak, itu loh. Nggih, nggih, nggih. Nah, dari kesadaran mereka jadi betul-betul anak itu diberi apa ya, diberi wawasan, kesadaran penuh. Jadi ingin berubah apa tidak menjadi lebih baik. Saya Nggih, setiap nggih. hari memberikan penguatan ketika hal itu terjadi, Pak Ade. Setiap melakukan kesalahan seperti itu, saya memberikan penguatan. Jadi memberikan penguatan yaitu berupa kesadaran tadi, gitu loh. Jadi dia betul-betul sadar atau tidak melakukan hal seperti itu. Seperti itu, Pak Nggih, De. nggih, nggih. Baik, baik sekali, Pak.
Solusi dari Pak Cici sendiri terkait dengan hambatan atau gangguan tersebut seperti apa Pak Cici? Solusi diantaranya adalah yaitu memberikan bimbingan, arahan, dan menumbuhkan kesadaran penuh terhadap peserta didik. Jadi peserta didik yang tadi harus mempunyai kesadaran yang penuh, betul-betul penuh, jadi tidak apa ya, tidak tidak setengah-setengah lah. Setengah-setengah, Jadi ya ya, betul, jadi dia nggak harus setengah-setengah sadar gitu ya. penuh apa yang dia lakukan, baik atau tidak, itu berarti. Nggih, ya leres Iya, sekali itu, keren keren sekali. iya. Nah, rencana Pak Cici untuk mencapai tujuan itu seperti apa Pak Cici? Nah, di sini yaitu rencana dalam mencapai tujuan, yaitu tadi sudah agak ada dijelaskan, memberikan bimbingan, arahan, dan menumbuhkan kesadaran yang penuh. Nanti di sini juga apabila diperlukan, maka akan dipanggil orang tuanya ke sekolah. Yang tadi sudah dijelaskan pada awal, nanti berjalan dua arah, saling membimbing dari sekolah dan dari rumah, yaitu berkolaborasi dengan wali murid, Pak Ade. Nggih. Untuk strateginya seperti apa Pak, kira-kira Pak, strateginya Pak? Strategi di sini Pak Ade, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu memanggil peserta didik tersebut secara pribadi untuk memberikan bimbingan dan penguatan. Nah, kalau tidak pribadi, nanti di apa ya, di depan teman-teman, nanti takutnya anak itu nanti minder atau takut atau gimana Pak Ade. Makanya saya panggil pribadi anak tersebut. Jadi yang ke Untuk nggih, ya, nggih. untuk Secara pribadi nggih. yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agama dalam memberikan bimbingan. Ini misalnya kepala sekolah paling tidak sebagai pemangku jabatan, ini bisa juga memberikan arahan dan bimbingan kepada anak tersebut. Biasanya agak manut Pak Ade, kepala sekolah itu. Oh, nggih. Ya, Yang biasanya penting agak baik manut. kan. Iya, Terus yang penting kan positif yang gitu. guru agama ini sebagai guru agama otomatis juga bisa nanti untuk memberikan bimbingan juga yang berhubungan dengan kaidah Islam di sini Pak Ade. Ini untuk yang kedua berkolaborasi. Untuk yang ketiga, apabila masih belum berubah, nanti ada pemanggilan orang tuanya agar nanti bisa berjalan dua arah Pak Ade. Jadi ada tiga tadi, mengambil peserta didik, terus berkolaborasi dengan KS, guru agama, dan yang ketiga yaitu memanggil orang tuanya Pak Ade. Nggih, baik Pak. Untuk jangka waktunya pripun Pak? Jangka waktunya Pak? Jangka waktunya ini Pak De, membutuhkan waktu yang agak lama Pak De, dalam proses perubahan sikap ini. Kalau kelas rendah paling tidak maksimal itu 1 mingguan Pak De. Kalau masih apa ya, masih labil anaknya dibandingkan dengan kelas tinggi Pak De. Untuk Jadi ukuran prosesnya keberhasilannya gimana Pak rencana ini Pak? untuk ukuran keberhasilannya di sini yaitu peserta didik berubah dengan sikap yang baik dan memperhatikan guru ketika proses penyampaian materi, Pak Ade. Jadi baik dan tidak sudah ramai, tidak bicara sendiri. Jadi sudah fokus ke guru yang menyampaikan materi, Pak Ade. Bagaimana cara Pak Cici untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang muncul Nah, di apabila sini itu terjadi Pak? ya, di sini pada awal proses pembelajaran peserta didik diberi penguatan. Nah, sebelum proses pembelajaran dimulai, diberi penguatan dulu. Nah, semangat dan juga kesadaran penuh agar peserta didik fokus pada proses kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang semangat ini biasanya digunakan yaitu berupa ice breaking. Anak-anak biasanya senang ini Pak Ade. Kalau dikasih ice Iya. breaking, anak-anak jadi termotivasi lebih semangat lagi Pak Ade. Nggih, keren. Apa komitmen Pak Cici terhadap rencana aksi itu Pak? Nah, komitmen saya di sini adalah memberikan bimbingan, arahan, menumbuhkan kesadaran penuh yang tadi secara konsisten, kontinu. Jadi tidak hanya setengah-setengah, besok dilakukan, besoknya tidak lagi, berarti tidak konsisten ya. Berarti ini terus Nggih, dilakukan konsisten agar anak tersebut menjadi peserta didik yang berkarakter dan berbudaya positif, Pak Ade. nggih. Siapa saja Pak yang nanti membantu Pak Cici untuk Yang menjaga membantu komitmen saya itu di Pak? sini yaitu tadi sudah dijelaskan, yaitu kepala sekolah sebagai pemangku jabatan, teman sejawat yaitu terutama guru agama di sini berhubungan dengan kaidah Islam, dan juga wali murid di sini yaitu bimbingan dari rumah Pak Ade. Nggih.
Untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini apa, Pak? Nah, untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini yaitu saya akan menerapkan dan mempraktekkan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik menjadi kondusif dan semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sehingga nanti proses pembelajaran menjadi nyaman, tentrem, anak-anak yang lain tidak terganggu, nanti proses pembelajarannya lebih maksimal lagi, Pak Ade. Oke, baik. Bapak mohon izin barangkali saya bisa menyimpulkan nggih untuk, coaching hari ini ya, tindak Ya, lanjut tadi, panjenengan nanti bisa memberikan pembelajaran yang efektif, kondusif, dan semangat untuk anak-anak dalam pembelajaran ke depan. Terus Bapak juga berkolaborasi dengan beberapa pemangku kebijakan termasuk kepala sekolah dan lain sebagainya. Seperti itu nggih, Pak, nggih? ya Pak Ade. Mungkin dicukupkan untuk, kegiatan coaching hari ini nggih, Pak? Oke, terima kasih Pak Ade Nggih, atas siap. waktunya. Ya, sama-sama Pak Cici, semoga Oke, bermanfaat dan ke depan amin. kita bisa sama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk Terbaik. siswa-siswa Oke, kita. oke Oke Pak Ade. Bapak, Oke, terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dari refleksi yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan, yaitu berjalan lancar dan baik, menyampaikan gambaran masalah secara detail, dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Yang kedua, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mengintegrasikan dengan KSE, serta inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam kondisi present yang harus dilakukan yaitu kondisi badan, pikiran, hati fokus dalam melakukan percakapan coaching sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang keempat, yang dilakukan untuk memperbaiki yaitu memberikan penguatan, mengintegrasikan dengan KSE dan berkolaborasi dengan yang pemangku jabatan. Untuk umpan balik dari Coach Pak Adi Bagus, yaitu yang pertama menyampaikan gambaran masalah secara detail, yang kedua mengintegrasikan dengan KSE, serta inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Untuk yang ketiga, berkolaborasi dengan pemangku jabatan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, memberikan penguatan kepada siswa terhadap permasalahan yang terjadi. Mungkin itu saja dari saya, Pak Muhammad. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cici. Ini eh, ada satu yang tidak sama dari kelompoknya kelompok satu ya, tapi secara umum sama terkait dengan prinsip berpikir, prinsip penerapan coaching. Saya melihat KSE-nya, jadi kompetensi sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya semua kompetensi, semua keterampilan, semua materi di PJP untuk mencetak para PJP menjadi pemimpin pembelajaran. Di pemimpin seorang calon-calon Bapak Ibu calon-calon pemimpin pembelajaran yang tentunya menjadi calon pemimpin-pemimpin yang baik. Salah satu keterampilan calon pemimpin adalah keterampilan coaching. Maka kan ada materi coaching untuk supervisi akademi. Begitu ya. Nah, silahkan ketika sekarang penerapannya di PSE, KSI-nya itu dimasukkan kompetensi sosial secara implementatif, maksudnya Pak Cici, bagaimana detail permasalahannya dirinci ya, detail itu dalam pengertian bagaimana seorang coach ataupun coach memahami terkait dengan permasalahan, terkait dengan memberikan arahan-arahan sehingga bisa memberdayakan potensi coach. Kemudian lebih ke bagaimana membuat suasananya enak, suasananya menyenangkan bagi coach, tentunya juga bagi coach. Disitulah prinsip KSE,
sosial, emosional, membangun kesadaran diri, menghargai kucing, tidak apalagi menghakimi, seperti itu ya. Prinsip-prinsip KSE-nya, bagaimana bisa membangun sosial, emosional, komunikasi sosial, komunikasi emosional dengan baik antara coach dan kucing. Itu Pak Cici mengingatkan kita bersama, luar biasa. Ini tambahan dari kelompok yang lain. Tinggal 2, Pak Ade sama Pak Imam. Silakan. Mana? Apakah ada di main room Nggih, Bapak. atau Pak Imam monggo. Monggo Pak Ade. silakan Pak Ade Ade. kalau Pak Imam. iya. Refleksi masing-masing enggak apa-apa. Nggih, monggo Pak Ade Ah, rumiyin. Oke, siap. Terima kasih Pak Muhe dan teman-teman semuanya. iya. Untuk refleksi diri, nggih, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang saya tangkap tadi adalah adanya proses secara alamiah antara coach dan kuci, sehingga proses komunikasi terasa bebas dan tanpa ada kendali yang dikontrol. Jadi tidak ada semacam controlling yang mengendalikan kita, sehingga proses komunikasi itu terjalin dengan alamiah. Kemudian proses komunikasi yang efektif dan efisien sesuai dengan alur yang ada di cerita. Kemudian sudah terbangun chemistry antara coach dan kuci. Jadi adanya perpaduan antara pembahasan yang lebih ke serius dan ada sedikit tadi pembahasan yang memang jokes-nya. Jadi ada sedikit guyonannya seperti itu. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi yang pertama yang perlu diperbaiki adalah atur posisi diri dalam berkomunikasi. Kadang-kadang kita kan merasa bahwa ketika komunikasi itu pandangan, arah pandangan, posisi diri, posisi badan itu tidak sesuai dengan komunikasi yang baik. Jadi kita bisa mengatur posisi tersebut. Kemudian termasuk pernapasan dan kendali diri, fokus serta konsentrasi terhadap inti dari permasalahan yang akan dibahas. Kualitas coach dan coachee ini akan bisa berjalan dengan baik, yaitu sama dengan teman-teman yang lain, yaitu seiring dengan berjalannya waktu. Dalam kata lain, yaitu jam terbang dalam pelaksanaannya. Semakin sering kita berkomunikasi dengan seseorang, maka komunikasi kita akan terjalin dengan baik dan mungkin akan lebih bisa memahami titik temu dari permasalahan tersebut. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, yaitu sebelum dan saat melakukan coaching, kondisi presence kehadiran penuh sudah sangat terpenuhi. Karena dari awal hingga akhir proses komunikasi ini bisa berjalan dengan baik dan secara sadar betul bahwa ini tadi sudah memenuhi kriteria tersebut. Saran saja sebelum pelaksanaan kucing, yaitu kita harus memahami karakter dari kucing kita, yaitu bagaimana nanti arah pembicaraannya dan lain sebagainya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, lebih fokus dan konsentrasi aja terhadap titik fokus pusat permasalahannya, sehingga pembahasan utama coach dan coach bisa terpenuhi. Untuk refleksi saya, yaitu saya merasa sangat bahagia dan sangat merasa dihargai dalam penyampaian titik pusat permasalahannya, sehingga menjadi pendengar yang baik dan berusaha menghadirkan diri secara penuh dan sadar. Kemudian untuk pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Perasaan saya sangat menikmati alur dan kondusivitas yang ada di kucing tadi ya. Jadi saya proses pembelajaran tadi sudah terjalin hubungan yang komunikatif, kemudian secara alamiah sudah muncul dan seperti itu Bapak. Terima kasih. Begitu ya, luar biasa Pak Ade. Nah, hafal ya kayaknya, artinya sudah apa yang dirasakan, tanya Pak Ade, yang dirasakan selama proses itu sudah tersimpan, sehingga ketika kita diminta refleksi mengalir saja. Satu yang menarik ada kualitas diri. Kualitas diri itu dalam artian kualitas coaching, baik dari sisi coach ataupun coachee. Secara teoritis sudah panjang lebar tadi Pak Ade. Kemudian nanti kalau terkait dengan
apa namanya, bagaimana kompetensi, prinsip dan sebagainya secara teorinya kan ada. Tapi tadi bagaimana proses itu alamiah. Tadi ya saya catat ini alamiah. Itu perlu perencanaan, itu perlu kesepakatan antara coach dengan coachee, baik secara konteksnya, kontennya, itu di mana direncanakan, disepakati sehingga tidak terkesan dipaksakan, tapi terkesan alamiah, tidak terkesan seperti diintegrasi, tapi terkesan kita ngomong-ngomong biasa, ada candaan, ada serius sesuai dengan fokus permasalahan. Tapi perlu diingat, tadi ada jam terbang, kita berbicara dengan orang lain, berbicara di depan umum, dengan teknik coaching itu ada beberapa prinsip yang berbeda. Kegiatan coaching harus dilatih betul, dipahami baik bagaimana pola pikirnya, prinsip-prinsip konsep intinya, kemudian juga bagaimana terakhir tadi katanya memahami karakteristik coachingnya. Semuanya perlu latihan, semuanya perlu pemahaman. Itulah untuk menjadi kualitas diri dari masing-masing menjadi lebih baik. Baik dari sisi coachnya, bagaimana posisi coach, bagaimana kriteria coach yang baik, bagaimana posisi ketika menjadi seorang coachee, begitu sebaliknya. Terima kasih Pak Ade.